Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kita sebagai manusia tentu tidak luput dari salah dan dosa. Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu, kita diperintahkan untuk selalu bertaubat dan memperbaharui taubat atas perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Sebesar apapun dosa seorang hamba kepada Allah, bila ia datang dengan sungguh-sungguh meminta ampunan kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni hamba tersebut. Sebab maghfirah, ampunan, kasih sayang Allah kepada kita lebih luas dari murkanya. Lantas bagaimana kita tahu apakah taubat kita diterima oleh Allah? Mengutip perkataan ahli hikmah, yaitu Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memastikan apakah taubat seorang diterima atau tidak. Hanya saja ada ciri-ciri yang dapat dilihat dari taubatnya seseorang manusia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini 9 ciri manusia yang diterima taubatnya oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, hatinya menjadi lebih tenang dan tenteram setelah bertaubat. Di antara ciri-ciri taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya kondisi hati yang terasa lebih tenteram dan tenang. Hal ini dikarenakan ia lebih banyak beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi keadaan jiwanya. Seseorang yang selalu bermaksiat dan berlumur dosa akan senantiasa merasa gelisah walaupun hidupnya bergelimangan kenikmatan duniawi, karena kenikmatan tersebut hanyalah fana yang tercipta dari bisikan-bisikan setan. Yang kedua, dia akan lebih menyibukkan diri dengan kewajiban dan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan terus menggerakkan hatinya untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat karena sudah lebih nyaman dengan kegiatan ibadah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dia lebih senang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Seseorang manusia yang diterima taubatnya oleh Allah adalah dia mulai berteman dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Artinya ia sudah tidak lagi nyaman untuk berteman dengan orang-orang yang dahulu saat ia melakukan banyak dosa dan maksiat. Dengan jauhnya ia dari teman-teman yang banyak dosa dan maksiat, maka akan semakin jauh juga ia dari perbuatan terkutuk tersebut. Selain itu, dengan semakin sering dan semakin banyak ia berkumpul dengan orang-orang soleh, maka akan semakin dekat ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat alami manusia salah satunya adalah mudah dipengaruhi oleh lingkungan atau teman-temannya. Dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku', sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah.
dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Yang keempat, akhlaknya menjadi semakin baik. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, seseorang yang bertaubat pastinya berupaya untuk memperbaiki akhlaknya, dan Allah akan senantiasa meringankan hati hambanya yang bertakwa, sehingga akhlaknya terus-menerus menjadi lebih baik di setiap waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran Surat Shad ayat 46. Yang kelima, dia akan lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah kunci utama dari kebahagiaan serta ketakwaan seseorang kepada Allah. Oleh karena itu, semakin Allah menerima taubat yang dilakukan manusia, maka akan semakin besar kesadaran diri akan kebesaran Allah, dan akan semakin besar pula rasa syukur atas nikmat-nikmat yang senantiasa Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Yang keenam, dia masih merasa penuh dosa dan terus berupaya memperbaiki dirinya. Hal yang paling utama dari syarat bertobat adalah menyadari dan menyesali dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian setelah itu memperbaiki diri dan terus bertaubat. Ia tidak akan pernah merasa cukup akan ibadah yang telah ia lakukan, seakan dosanya masih terus ada. Entah itu adalah dosa yang telah lalu ataupun dosa yang baru dilakukan. Oleh karenanya, ia akan terus berupaya meningkatkan keimanan diri untuk menembus dosa-dosa yang melekat dalam dirinya. Yang ketujuh, ia akan menjaga sikap dan ucapannya. Sikap dan ucapan seseorang yang telah bertaubat tentu akan berbeda dengan seseorang yang belum menempuh jalan taubat. Seseorang yang telah bertaubat akan senantiasa menjaga sikap dan ucapannya menjadi lebih santun dan lembut agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih belum menempuh jalan taubat, cara komunikasinya akan lebih kasar dan semaunya sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kemudian salah satu ciri diterimanya taubat seorang manusia adalah dengan Allah yang selalu membimbing ia agar senantiasa menjaga sikap dan ucapannya saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedelapan, dia akan senang bersedekah. Sedekah adalah amalan yang terkadang sangat sulit dilakukan oleh manusia karena sifat alami manusia yang selalu merasa kurang dan sayang untuk membagikan hal-hal yang ia miliki kepada orang lain. Walaupun dia sendiri menyadari bahwa apa yang ia miliki bukanlah milik dirinya sendiri, akan tetapi juga sebagiannya adalah milik orang lain yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Yang terakhir, yang 9 adalah dia akan menjaga penampilan atau menutup auratnya. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membimbing hati hambanya yang benar-benar ikhlas dalam bertaubat, sehingga semakin istiqomah dalam menjaga penampilan dan auratnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk istiqomah menjaga penampilan sebagai seorang muslim yang taat tidaklah mudah. Dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Ghaffar, yaitu yang Maha Pengampun. Dengan demikian, Al-Ghaffar dimaknai Allah menutup dosa-dosa hambanya karena kemurahan dan anugerahnya. Ketahuilah wahai sahabat yang dimuliakan Allah,
Ampunan Allah sangat luas dan tidak bertepi. Saking luasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni siapapun yang memohon ampunan kepadanya. Allah bahkan mengampuni perbuatan dosa yang dilakukan berulang-ulang. Oleh karenanya, kita sebagai manusia sekaligus hamba Allah, jangan pernah berputus asa atas ampunannya. Dalam hidup, banyak orang yang menghakimi diri sendiri bahwa dosanya tidak dapat diampuni oleh Allah saking besarnya. Padahal hal ini tidak baik karena mengingkari besarnya pengampunan dan rahmat kasih sayang Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan mengharapkan ampunanku, maka aku ampuni untukmu apa yang telah kamu lakukan pada masa lalu, dan aku tidak peduli betapapun banyaknya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu telah mencapai ketinggian langit, kemudian kamu memohon ampunanku, maka aku akan mengampuni kamu. Seandainya kamu datang menemuiku membawa dosa-dosa seluas bumi ini, dan kamu datang kepadaku dengan tidak menyebutkan aku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan pengampunan seluas itu." Hadis riwayat Tirmidzi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Mengutip perkataan ahli hikmah, yaitu Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memastikan apakah taubat seorang diterima atau tidak. Hanya saja ada ciri-ciri yang dapat dilihat dari taubatnya seseorang manusia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini 9 ciri manusia yang diterima taubatnya oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Yang pertama, hatinya menjadi lebih tenang dan tenteram setelah bertaubat. Di antara ciri-ciri taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya kondisi hati yang terasa lebih tenteram dan tenang. Hal ini dikarenakan ia lebih banyak beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi keadaan jiwanya. Seseorang yang selalu bermaksiat dan berlumur dosa akan senantiasa merasa gelisah walaupun hidupnya bergelimang kenikmatan duniawi, karena kenikmatan tersebut hanyalah fana yang tercipta dari bisikan-bisikan setan. Yang kedua, dia akan lebih menyibukkan diri dengan kewajiban dan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan terus menggerakkan hatinya untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat karena sudah lebih nyaman dengan kegiatan ibadah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dia lebih senang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Seseorang manusia yang diterima taubatnya oleh Allah adalah dia mulai berteman dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Artinya ia sudah tidak lagi nyaman untuk berteman dengan orang-orang yang dahulu saat ia melakukan banyak dosa dan maksiat. Dengan jauhnya ia dari teman-teman yang banyak dosa dan maksiat, maka akan semakin jauh juga ia dari perbuatan terkutuk tersebut. Selain itu, dengan semakin sering dan semakin banyak ia berkumpul dengan orang-orang soleh, maka akan semakin dekat ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat alami manusia salah satunya adalah mudah dipengaruhi oleh lingkungan atau teman-temannya. Dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku', sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Yang keempat, akhlaknya menjadi semakin baik. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, seseorang yang bertaubat pastinya berupaya untuk memperbaiki akhlaknya, dan Allah akan senantiasa meringankan hati hambanya yang bertakwa, sehingga akhlaknya terus-menerus menjadi lebih baik di setiap waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran Surat Shad ayat 46. Yang kelima, dia akan lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bersyukur adalah kunci utama dari kebahagiaan serta ketakwaan seseorang kepada Allah. Oleh karena itu, semakin Allah menerima taubat yang dilakukan manusia, maka akan semakin besar kesadaran diri akan kebesaran Allah, dan akan semakin besar pula rasa syukur atas nikmat-nikmat yang senantiasa Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, 'Matilah kamu.' Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Yang keenam, dia masih merasa penuh dosa dan terus berupaya memperbaiki dirinya. Hal yang paling utama dari syarat bertobat adalah menyadari dan menyesali dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian setelah itu memperbaiki diri dan terus bertobat. Ia tidak akan pernah merasa cukup akan ibadah yang telah ia lakukan, seakan dosanya masih terus ada. Entah itu adalah dosa yang telah lalu ataupun dosa yang baru dilakukan. Oleh karenanya, ia akan terus berupaya meningkatkan keimanan diri untuk menebus dosa-dosa yang melekat dalam dirinya. Yang ketujuh, ia akan menjaga sikap dan ucapannya. Sikap dan ucapan seseorang yang telah bertaubat tentu akan berbeda dengan seseorang yang belum menempuh jalan taubat. Seseorang yang telah bertaubat akan senantiasa menjaga sikap dan ucapannya menjadi lebih santun dan lembut agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih belum menempuh jalan taubat, cara komunikasinya akan lebih kasar dan semaunya sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kemudian salah satu ciri diterimanya taubat seorang manusia adalah dengan Allah yang selalu membimbing ia agar senantiasa menjaga sikap dan ucapannya saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedelapan, dia akan senang bersedekah. Sedekah adalah amalan yang terkadang sangat sulit dilakukan oleh manusia karena sifat alami manusia yang selalu merasa kurang dan sayang untuk membagikan hal-hal yang ia miliki kepada orang lain. Walaupun ia sendiri menyadari bahwa apa yang ia miliki bukanlah milik dirinya sendiri, akan tetapi juga sebagiannya adalah milik orang lain yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Yang terakhir, yang 9 adalah dia akan menjaga penampilan atau menutup auratnya. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membimbing hati hambanya yang benar-benar ikhlas dalam bertaubat, sehingga semakin istiqomah dalam menjaga penampilan dan auratnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk istiqomah menjaga penampilan sebagai seorang muslim yang taat tidaklah mudah. Dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Ghaffar, yaitu yang Maha Pengampun. Dengan demikian, Al-Ghaffar dimaknai Allah menutup dosa-dosa hambanya karena kemurahan dan anugerahnya. Ketahuilah wahai sahabat yang dimuliakan Allah, ampunan Allah sangat luas dan tidak bertepi. Saking luasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni siapapun yang memohon ampunan kepadanya. Allah bahkan mengampuni perbuatan dosa yang dilakukan berulang-ulang. Oleh karenanya, kita sebagai manusia sekaligus hamba Allah, jangan pernah berputus asa atas ampunannya. Dalam hidup, banyak orang yang menghakimi diri sendiri bahwa dosanya tidak dapat diampuni oleh Allah saking besarnya. Padahal hal ini tidak baik karena mengingkari besarnya pengampunan dan rahmat kasih sayang Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan mengharapkan ampunanku,
maka aku ampuni untukmu apa yang telah kamu lakukan pada masa lalu, dan aku tidak peduli betapapun banyaknya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu telah mencapai ketinggian langit, kemudian kamu memohon ampunanku, maka aku akan mengampuni kamu. Seandainya kamu datang menemuiku membawa dosa-dosa seluas bumi ini, dan kamu datang kepadaku dengan tidak menyebutkan aku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan pengampunan seluas itu. Hadis riwayat Tirmidzi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 9 ciri manusia yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.